Di dalam tradisi Jawa kuno, weton pahing selalu dikenal sebagai weton yang membawa beban cahaya sejak lahir. Istilah ini bukan berarti beban yang memberatkan, tetapi cahaya yang mengikat perhatian dunia tak kasat mata. Leluhur mempercayai bahwa setiap anak yang lahir pada pasaran pahing melewati celah waktu yang disebut tedak jaladri, sebuah momen ketika gerbang antara alam manusia dan alam makhluk halus terbuka sedikit lebih lebar dari biasanya. Celah itu muncul hanya pada hitungan pahing tertentu, dan karena itulah bayi pahing dianggap melintas bersama angin gaib. Para sesepuh dulu memerhatikan bahwa bayi pahing seringkali lahir dengan suasana alam yang berbeda. Kadang angin berembus lebih kencang dari biasanya, lampu minyak berkedip-kedip, atau hewan di sekitar rumah tiba-tiba diam seolah mendengarkan sesuatu. Fenomena kecil inilah yang dianggap sebagai tanda kehadiran makhluk halus yang menyertai proses kelahiran mereka. Bukan makhluk sembarangan, tetapi makhluk yang membawa ketenangan dan rezeki. Dalam naskah kuno Serat Tapak Jalma, pahing disebut sebagai weton yang dianugerahi tameng cahaya 7 lapis. Tameng inilah yang membuat banyak hal buruk sulit menembus kehidupan mereka. Orang pahing sering terlihat kuat, baik secara lahir maupun batin. Bahkan ketika mereka jatuh, mereka cepat bangkit, seolah ada tangan tak terlihat yang membantu mengangkat kembali. Aura pahing disebut sebagai sinar kuning langit, warna emas yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berilmu tinggi. Warna ini adalah simbol energi rezeki. Semakin bersih hati orang pahing, semakin terang sinar kuning itu. Dan semakin terang sinarnya, semakin kuat pula makhluk gaib penjaga rezeki yang berada di sampingnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang Jawa dulu, khususnya dukun tua atau orang pinter, mengatakan bahwa mereka bisa mencium bau khas energi pahing. Bau itu bukan seperti parfum atau bunga, tetapi lebih seperti aroma tanah basah bercampur angin pagi. Aroma ini adalah pertanda bahwa energi penjaga pahing sedang aktif. Sesepuh juga mengingatkan bahwa pahing bukan weton sembarangan. Mereka terlahir dengan jalan hidup yang sering berhubungan dengan rezeki besar, tetapi jalur tersebut tidak selalu mudah dilalui. Ada ujian-ujian yang harus dilewati. Ada pintu-pintu yang hanya bisa terbuka jika auranya tetap bersih. Tapi yang membuat pahing berbeda adalah, mereka tidak berjalan sendirian sejak lahir. Ada yang menjaga, ada yang memayungi, ada yang menuntun, diam-diam, tanpa pernah meminta balasan. Perjalanan spiritual pahing tidak selalu mereka sadari. Tapi tanda-tandanya jelas, keberuntungan yang datang tiba-tiba, perlindungan dari bahaya, dan kekuatan batin yang tak bisa dijelaskan. Semua ini bermula dari asal-usul aura gaib yang mereka bawa sejak hari pertama mereka menghirup udara dunia. Dalam khazanah spiritual Jawa, jin penjaga rezeki bukanlah makhluk jahat atau makhluk gelap. Mereka adalah bagian dari alus kadang papat lima pancer, golongan makhluk halus yang hidup berdampingan secara damai dengan manusia sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Namun, tidak semua manusia mendapat pendamping dari golongan ini. Hanya mereka yang memiliki energi kelahiran tertentu, dan salah satunya adalah mereka yang lahir di weton pahing. Jin penjaga rezeki orang pahing disebut oleh para sesepuh sebagai jin ngalor ngidul, karena kemampuan mereka bergerak sangat cepat dari utara ke selatan, mengawasi jalur rezeki dan bahaya yang mendekati pemiliknya. Mereka bukan jin yang suka menampakkan diri. Mereka bekerja diam-diam, tanpa suara, tanpa permintaan, dan tanpa mengikat manusia dalam perjanjian apapun. Dalam banyak kisah leluhur, jin ini digambarkan memiliki tubuh tinggi, berwarna keemasan samar, dengan mata yang memancarkan cahaya redup seperti bara api. Tidak menyeramkan, tetapi penuh wibawa. Mereka tidak menyertai orang pahing untuk menjadi tuan, melainkan sebagai penuntun jalan rezeki. Tugas mereka bukan membuat kaya secara instan, melainkan memastikan bahwa pintu rezeki tidak tertutup dan keberuntungan tidak menjauh. Cara kerja jin penjaga pahing sangat halus. Mereka tidak menciptakan keajaiban besar secara langsung. Yang mereka lakukan adalah memengaruhi alur kejadian kecil, mempertemukan pahing dengan orang yang tepat, menjauhkan dari musibah,
atau memberikan tanda melalui mimpi. Kadang Pahing mendadak merasa ingin pergi ke suatu tempat tanpa alasan. Ketika sampai di sana, mereka bertemu seseorang yang akhirnya memberi peluang besar. Banyak orang menyebutnya kebetulan, tapi sesungguhnya itu adalah sentuhan halus penjaga mereka. Ada pula cerita dari para tetua bahwa ketika Pahing hampir mengalami bahaya finansial atau keputusan yang salah, jin penjaganya membuat hati mereka gelisah. Tiba-tiba rasa tidak enak, malas bergerak, atau muncul penundaan yang tidak biasa. Banyak yang mengira itu sekadar firasat, padahal itu adalah bentuk peringatan gaib. Keberadaan jin penjaga ini juga menjelaskan mengapa banyak orang Pahing cenderung selamat dari kesulitan besar. Ketika terperosok dalam masalah, selalu saja ada jalan keluar. Ketika kehilangan sesuatu, ada gantinya yang lebih baik. Ketika rezeki terasa seret, tiba-tiba ada bantuan datang mendadak dari arah yang tak pernah dipikirkan. Dunia Jawa menyebut ini ketiban wahyu rejeki. Dan ini tidak lepas dari campur tangan penjaga tak terlihat tersebut. Yang menarik, jin penjaga rezeki Pahing bukan jin yang bisa diperintah. Ia bukan pesugihan, bukan sesaji, bukan ritual berbahaya. Jin ini memilih sendiri manusia yang auranya cocok. Ia setia selama manusia itu menjaga hatinya tetap bersih, tidak berbuat curang, dan tidak melukai sesama. Jika orang Pahing berperilaku buruk, penjaga ini hanya menjauh, tidak menyerang, tidak menghukum, tetapi perlindungan rezekinya menjadi lemah. Karena itu, masyarakat Jawa percaya bahwa orang Pahing yang hidup dengan niat baik akan mendapatkan rezeki yang mengalir lebih lancar daripada weton lain. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka memiliki pengawal gaib yang bekerja tanpa henti, mengatur arah angin keberuntungan mereka. Dalam tradisi Jawa, tidak semua orang Pahing otomatis memiliki penjaga rezeki yang aktif. Ada yang auranya terang, ada yang redup, ada yang dilindungi penuh, ada yang hanya diikuti dari jauh. Jin penjaga rezeki bekerja seperti cahaya. Ia menguat ketika hati pengikutnya bersih, namun melemah ketika pemiliknya dikuasai sifat-sifat gelap. Karena itu, para sesepuh sejak dulu memerhatikan ciri-ciri tertentu pada orang Pahing yang benar-benar berada di bawah payung penjaga gaib ini. Tanda pertama adalah keberuntungan yang datang beruntun ketika mereka dalam keadaan terdesak. Orang Pahing yang dijaga biasanya tidak pernah jatuh terlalu dalam. Ketika uang mereka hampir habis, ada saja pemasukan kecil yang menyambung hidup. Ketika menghadapi masalah besar, tiba-tiba ada bantuan tanpa diminta. Bahkan dalam situasi genting, mereka seperti mendapatkan jalan keluar yang tidak terlihat sebelumnya. Orang sering menyebutnya hoki, tapi sebenarnya itu adalah gerakan jin penjaga yang membuka pintu peluang. Tanda kedua adalah insting rezeki yang tajam. Pahing yang auranya kuat sering merasa, tahu, kapan harus mengambil peluang dan kapan harus menghindarinya. Mereka tidak mudah terburu-buru, tapi juga tidak lambat. Keputusan mereka sering tepat sasaran. Jika mereka tiba-tiba ragu, biasanya itu adalah peringatan gaib. Jika mereka tiba-tiba semangat, biasanya ada pintu rezeki yang sedang dibuka. Tanda ketiga adalah pertemuan tak terduga yang membawa keberuntungan. Para sesepuh percaya jin penjaga Pahing sering mengatur langkah kaki pemiliknya. Tiba-tiba ingin keluar rumah, tiba-tiba ingin belok ke jalan lain. Tiba-tiba bertemu orang lama yang ternyata membawa peluang kerja atau bisnis. Hal-hal ini bukan kebetulan. Semuanya adalah bentuk dorongan halus. Tanda keempat adalah mimpi-mimpi simbolik. Orang Pahing yang dijaga intens sering mengalami mimpi seperti berjalan di atas air sungai jernih, melihat cahaya emas dari langit, mendaki tangga panjang ke arah rumah besar, menerima benda emas dari sosok tak dikenal. Dalam ilmu tafsir mimpi Jawa, mimpi seperti itu menggambarkan penjaga sedang memberi arah rezeki atau peringatan. Tanda kelima adalah kemampuan lolos dari bahaya. Pahing yang dijaga biasanya selamat dari kecelakaan yang harusnya menimpa mereka. Ada yang terhindar dari kerugian besar karena tertahan oleh hal sepele.
Ada yang batal pergi ke suatu tempat, lalu mendengar ada musibah di sana. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah bentuk perlindungan. Tanda keenam adalah daya tarik aura. Pahing yang dipayungi jin penjaga punya energi yang membuat orang lain nyaman berada di dekatnya. Mereka tampak lebih tenang, lebih dewasa, dan kata-katanya sering menenangkan. Banyak orang merasa ingin membantu mereka tanpa tahu alasan jelasnya. Tanda ketujuh adalah ucapan yang mudah terkabul. Ini bukan mantra, bukan ilmu gaib, melainkan pancaran energi. Apa yang mereka ucapkan dengan keyakinan kuat sering terwujud, baik itu doa maupun niat. Jika seseorang berweton pahing mengalami 3 atau lebih dari tanda-tanda ini, para sesepuh meyakini bahwa jin penjaga rezekinya aktif, setia, dan berjalan beriringan dengan takdir hidupnya. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa makhluk halus bekerja dengan cara yang halus pula. Mereka tidak menampakkan diri secara jelas, tidak berbicara, tidak mengubah benda secara langsung. Tetapi mereka mampu memengaruhi alur kejadian, perasaan, dan arah langkah manusia. Jin penjaga rezeki orang pahing termasuk golongan makhluk halus yang bekerja dalam gelombang kecil. Ini gerakan yang hampir tidak terasa, tetapi membawa dampak besar dalam hidup. Cara pertama jin penjaga membuka pintu rezeki adalah melalui kebetulan yang terjadi beruntun. Misalnya, pahing secara tidak sengaja bertemu seseorang yang ternyata membawa peluang kerja, atau tanpa rencana menemukan jalan baru yang mengarah ke keberuntungan. Kebetulan-kebetulan seperti ini adalah penyusunan ulang waktu oleh penjaga, membuat peristiwa bertemu pada timing yang tepat. Cara kedua adalah menghalangi jalur kesialan. Ketika orang pahing hendak mengambil keputusan yang salah, hati mereka tiba-tiba menjadi gelisah, malas, atau merasa tidak nyaman. Para tetua menyebut ini sebagai pitedah alus, yaitu bentuk peringatan dari penjaga. Jika perasaan ini diabaikan, biasanya kerugian muncul. Jika dituruti, masalah besar dapat terhindarkan. Cara ketiga adalah mempercepat laju rezeki. Dalam primbon Jawa, rezeki digambarkan seperti air. Ada yang mengalir deras, ada yang mengalir lambat. Pada pahing, jin penjaga mempercepat alirannya. Itulah sebabnya order usaha mereka sering datang tiba-tiba, peluang muncul mendadak, atau bantuan datang pada saat paling dibutuhkan. Cara keempat adalah membuka energi keberanian. Kadang pintu rezeki sudah terbuka, tetapi manusia terlalu takut melangkah. Jin penjaga pahing sering memberikan dorongan berupa keberanian, keyakinan kuat, dan ketenangan saat mengambil keputusan penting. Pahing yang dijaga terlihat tenang meski menghadapi risiko besar. Cara kelima adalah menyingkirkan orang-orang yang membawa energi buruk. Sesepuh mengatakan, penjaga pahing tidak suka manusia yang berhati hitam. Karena itu, seringkali tanpa disadari, orang-orang toksik menjauh sendiri dari kehidupan pahing. Persahabatan yang merugikan perlahan memudar. Pahing dipisahkan dari lingkungan buruk agar rezekinya tidak terhalang. Cara keenam adalah mengarahkan langkah menuju tempat yang membawa rezeki. Kadang pahing tiba-tiba ingin pergi ke pasar, atau ke rumah teman, atau ke tempat yang biasanya tidak dikunjungi. Begitu sampai di sana, mereka mendapatkan peluang yang tidak pernah dibayangkan. Ini bukan kebetulan, ini adalah tarikan halus penjaga. Cara ketujuh adalah menutup pintu iri dan dengki. Energi negatif dari iri bisa menghentikan alur rezeki. Jin penjaga pahing memantulkan energi iri itu sebelum menembus aura pemiliknya. Itulah sebabnya pahing sering terlihat tidak terpengaruh, meski banyak yang iri atau mencoba menjatuhkan mereka. Dengan cara-cara halus inilah, penjaga rezeki bekerja tanpa suara, namun hasilnya nyata. Hidup orang pahing sering naik tingkat sedikit demi sedikit, tetapi stabil dan jarang jatuh terlalu dalam. Mereka seperti dituntun menuju jalan yang sudah dipilihkan oleh alam. Dalam primbon Jawa, kekuatan gaib bukanlah sesuatu yang dimiliki manusia, tetapi sesuatu yang mengalir melalui diri manusia ketika dirinya selaras dengan alam. Begitu pula dengan penjaga rezeki weton pahing.
Meski jin penjaga ini sudah mengikuti sejak lahir, kekuatannya bisa melemah jika energi pemiliknya kotor, atau sebaliknya, bisa menjadi sangat kuat ketika hati pemiliknya bersih dan selaras dengan jalan hidupnya. Orang-orang tua di Jawa mengatakan bahwa pahing yang auranya redup biasanya sedang jauh dari pakulinan becik, yaitu kebiasaan baik yang menjaga cahaya batin. Sebaliknya, pahing yang auranya terang akan mudah ditembus energi rezeki dan mendapat perlindungan gaib dari penjaganya. Ada beberapa hal penting yang menjadi rahasia agar penjaga rezeki ini terus aktif. Pertama, menjaga perkataan. Dalam budaya Jawa, ucapan adalah doa, dan doa adalah energi. Orang pahing memiliki ucapan yang manjur, sehingga kata-kata negatif bisa menjadi penghalang, sedangkan kata baik bisa membuka jalan rezeki. Para tetua selalu berpesan, "Sing ojo sembrono anggone omong." Jangan berkata sembarangan. Ketika pahing berbicara jujur, santun, dan menghindari makian, penjaganya akan semakin aktif. Kedua, jangan menyakiti hati orang lain. Sesepuh percaya bahwa jin penjaga pahing adalah makhluk halus yang sensitif terhadap niat. Jika pemiliknya menyakiti orang lain, apalagi dengan sengaja, penjaga ini menjauh. Namun jika pemiliknya menolong, memaafkan, dan berhati lembut, penjaga menjadi lebih dekat. Ketiga, menjaga ritual kecil peningkat energi. Bukan ritual mistis berbahaya, tetapi kebiasaan sederhana. Mandi sebelum subuh seminggu sekali. Menghindari tidur saat matahari hampir terbenam. Menyalakan wewangian seperti kemenyan atau kayu gaharu di malam Jumat. Membersihkan rumah dari sudut gelap dan berantakan. Ritual kecil ini menata energi rumah sehingga penjaga rezeki tidak terhalang oleh aura kotor yang menumpuk. Keempat, menjalankan tirakat ringan. Tirakat bukan berarti menyiksa diri. Tirakat ringan yang umum dilakukan orang pahing untuk menguatkan penjaganya adalah puasa mutih sehari menjelang hari kelahiran wetonnya. Tidak berkata bohong selama 1 hari penuh. Menahan diri dari marah di hari-hari penting. Energi tirakat membuat cahaya aura pahing menjadi lebih bersih dan lebih mudah disinari oleh penjaganya. Kelima, menjaga hubungan baik dengan orang tua dan leluhur. Kekuatan weton tidak hanya dari kelahiran, tetapi dari restu leluhur. Ketika restu ini mengalir, penjaga rezeki bekerja lebih mudah. Orang pahing yang suka merawat makam leluhur, memohon doa restu orang tua, atau sekadar menghormati mereka dengan menyebut nama, biasanya auranya lebih stabil. Keenam, menjauhi pekerjaan atau cara-cara kotor. Rezeki kotor membuat penjaga menjauh. Orang pahing yang menghalalkan segala cara akan kehilangan perlindungan gaibnya. Namun ketika hidupnya lurus, tidak curang, dan tidak menipu, pintu rezekinya terbuka lebar. Ketujuh, rajin bersyukur. Syukur adalah bahan bakar dari energi rezeki pahing. Orang pahing yang hatinya mudah lega, mudah berterima kasih, dan tidak iri dengan rezeki orang lain, akan menemukan hidupnya semakin dilapangkan. Dengan menjaga prinsip-prinsip ini, penjaga rezeki pahing akan aktif sepanjang waktu, memayungi, membimbing, dan menuntun ke jalur kehidupan yang lebih makmur tanpa menyalahi takdir. Setiap weton memiliki puncak takdir, yaitu fase dalam hidup ketika energi kelahiran mencapai kekuatan tertinggi. Untuk pahing, puncak takdir ini terjadi beberapa kali dalam hidup, biasanya pada usia-usia yang telah disebutkan para leluhur dalam primbon tua, masa remaja menuju dewasa, masa matang di usia 30-an, dan masa ketenangan setelah usia 40. Namun yang paling menarik adalah fase ketika penjaga rezeki membuka gerbang kemakmuran, sebuah titik besar yang hanya dialami orang pahing yang hidup dengan kebersihan hati dan tindakan lurus. Pada fase ini, penjaga rezeki bekerja bukan lagi dari jauh, melainkan sangat dekat, seolah berjalan berdampingan. Pertanda pertama pembukaan gerbang kemakmuran adalah datangnya peluang besar yang tidak pernah terbayangkan. Pahing yang sebelumnya biasa saja bisa tiba-tiba menemukan pekerjaan besar, usaha yang tiba-tiba ramai, atau bertemu seseorang yang mengubah hidupnya. Dalam primbon,
Momen ini disebut ketiban wahyu rejeki agung. Pertanda kedua adalah ketenangan batin yang luar biasa. Pada fase ini, orang Pahing tidak lagi ragu atau takut seperti sebelumnya. Mereka menjalani hari-hari dengan rasa mantap, seolah tahu bahwa hidup mereka sedang diarahkan ke jalur yang benar. Ketenangan ini sering muncul sebelum rezeki besar datang. Pertanda ketiga adalah perjumpaan energi. Ini terjadi ketika penjaga rezeki memberi tanda melalui mimpi atau firasat kuat. Mimpi-mimpi seperti melihat gerbang emas, cahaya besar, atau naik ke tempat tinggi adalah pertanda bahwa gerbang kemakmuran sedang dibuka. Pertanda keempat adalah datangnya orang-orang baru yang membawa rezeki. Kadang seseorang muncul dalam hidup Pahing hanya untuk membuka satu pintu penting. Setelah tugasnya selesai, orang itu menghilang. Leluhur menyebut mereka sebagai utusan alam yang bekerja selaras dengan penjaga. Pertanda kelima adalah rezeki yang mengalir stabil tanpa harus dikejar keras. Ketika gerbang sudah terbuka, rezeki datang dengan ritme yang tenang tetapi pasti. Tidak meledak sekali, tetapi mengalir stabil seperti air sungai yang tidak pernah kering. Namun puncak takdir ini tidak hanya tentang kekayaan. Lebih dari itu, ini tentang kebijaksanaan. Orang Pahing yang mencapai titik ini biasanya menjadi lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih dihormati. Mereka menjadi panutan, karena aura mereka semakin terang dan energi penjaganya semakin kuat. Pada akhirnya, pembukaan gerbang kemakmuran bukan hanya anugerah, tetapi hasil dari perjalanan panjang Pahing menjaga hati, meluruskan niat, memperbaiki diri, dan mengikuti bisikan halus penjaganya. Ketika semuanya selaras, hidup mereka naik level, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara batin. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa membuka wawasan panjenengan tentang rahasia weton dan pesan-pesan leluhur Jawa. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk like, share, dan subscribe, supaya saya bisa terus menghadirkan kajian-kajian primbon dan kisah mistis lainnya untuk panjenengan semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pancer kuat. Salam rahayu.